Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Huda, yang kami hormati Kepala SD Unggulan Nurul Huda, yang kami hormati Asatidah SD Unggulan Nurul Huda, yang kami hormati Aba Umi wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Unggulan Nurul Huda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita pada hari ini bisa berkumpul kembali pada acara sosialisasi pelaksanaan asesmen sumatif akhir semester dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan bagi kita semua dan yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Aba Umi yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan dari kami, yaitu kegiatan sosialisasi. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti dalam acara sosialisasi banyak kekurangannya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja yaitu sambutan dari kepala sekolah sekaligus pemaparan sosialisasi asesmen sumatif akhir semester. Kepada Ustazah Faiqatul Lailiyah SPD kami persilakan. Terima kasih sudah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la nuridu biyaddin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati segenap asatidah SD Unggulan Nurul Huda, yang kami hormati pula Aba dan Umi sekalian, seluruh wali siswa SD Unggulan Nurul Huda dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat di tengah hari yang mendung ini. Alhamdulillah semuanya bisa hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga dengan salawat yang kita haturkan telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita syafaat, sehingga kita semuanya bersama-sama berkumpul dengan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Abang yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Abang sekalian. Mungkin jam-jam seperti ini waktunya istirahat, kami ucapkan terima kasih. Ada juga yang menyempatkan untuk hadir izin dari kegiatan di sekolah, kegiatan di pekerjaan lainnya begitu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf apabila kegiatan ini mengganggu aktivitas, akan tetapi harus kita laksanakan karena pentingnya kegiatan hari ini
dan harapannya bisa sampai kepada semua wali murid SD Unggulan Nurul Huda. Abang yang kami hormati, kegiatan hari ini yaitu sosialisasi tentang sumatif akhir semester atau sebelumnya yang kita kenal dengan ujian akhir semester. Begitu guys. Kenapa kok namanya berubah sekarang? Mungkin ada yang bertanya, Auto, Sesnas, Seuat. Alhamdulillah, Abang ini sekarang di Unggulan Nurul Huda insya Allah full menggunakan kurikulum merdeka, yang mana memang kurikulum merdeka kita laksanakan tahun kedua di sini dari untuk saat ini kelas 1, 2, 4 dan 5. Kelas 3 dan kelas 6 untuk pelajaran masih tetap menggunakan kurikulum 13 untuk buku materinya, akan tetapi konteksnya sudah sama, yaitu penerapannya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, Abang yang kami hormati, kenapa kita kok harus sosialisasi? Nah, ini yang bersama-sama kita ketahui sekarang sudah memasuki tanggal 29 ya. 29 November. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah memasuki hampir 1 semester penuh. Yang kelas 1 sudah kurang lebih 5 sampai 6 bulan, akan memasuki 6 bulan untuk sekolah di SD Unggulan Nurul Huda. Agami tentunya akhir semester ini akan ditandai dengan adanya ujian, seperti itu ya, ujian yang biasanya kalau disampaikan ujian seperti itu, tapi pada sejatinya penilaian rapor yang akan diterima oleh Agami semuanya perlu diketahui bahwa nilai dari rapor itu tidak hanya semata-mata saat ujiannya saja seperti itu, akan tetapi proses pembelajaran anak-anak kita dari awal sampai akhir, bukan fokus kepada hasilnya di akhirnya, akan tetapi prosesnya. Nah, selama ini pembelajaran yang berlangsung di sekolah setiap akhir bab sudah ada sumatif itu ulangan guys, mungkin ulangan. Nah, itu poin-poinnya sudah disampaikan. Nah, pada semester ini perlu kami sampaikan bahwasanya untuk kegiatan sumatif akhir semester kita adakan bukan dengan tes tulis lagi seperti itu. Jadi tidak berpaku kepada yang namanya ujian semester harus anak-anak mengerjakan sekian soal, tidak. Nah, apakah itu boleh, Ustazah? Nah, namanya kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, kita ingin menerapkan betul-betul kurikulum merdeka yang seharusnya, yang sebenarnya, yaitu kita menggunakan assessment ini kepada anak-anak sesuai dengan tahap kemampuan anak kita. Tidak ada namanya anak-anak itu bodoh, tidak ada namanya anak-anak itu gendeng gitu ya. Semua anak memiliki kecerdasan. Semua anak, kalau kita kenal ada multiple intelligence, itu ada 9 kecerdasan, yang mana maksimal 3 kecerdasan anak itu menonjol. Nah, dari sini kami akan mengandalkan sumatif akhir semester ini melalui proyek. Jadi tidak lagi menggunakan tes tulis. Apakah itu tes juga, Ustazah? Tentunya itu adalah ujian juga, tapi kita buat suatu proyek
yang mana tahapan-tahapannya di sana mengacu kepada pelajaran yang sudah dilakukan, pelajaran yang sudah dilewati oleh anak-anak kita, seperti itu. Jadi kita akan memberikan sumatif kepada anak-anak kita berdiferensiasi, yaitu berbeda-beda. Tentunya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk itu salah satu alasan di SD Unggulan Nurul Huda dari awal berdiri kita tidak ada ranking. Karena apa? Karena ada yang tahu? Sudah paham ya, tidak ada ranking kan? Karena semua anak itu semua anak itu memiliki kemampuan, kelebihan masing-masing, dan itu yang kita gali, dan itu yang kita upayakan. Jadi anak-anak selama ini diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk itu ekstrakurikuler yang ada di SD Unggulan Nurul Huda harapannya bisa memfasilitasi semua itu. Jadi di sini ada anak-anak yang memang dalam kemampuan akademiknya belum menonjol, akan tetapi di non akademiknya dia sangat luar biasa. Itu tadi yang dikatakan semua anak memiliki kecerdasannya masing-masing, seperti itu. Maka dengan ujian, dengan sumatif akhir semester berbasis PJBL atau proyek berlearning ini kita terapkan. Bismillah, berdoa bersama-sama semoga kegiatan ini lancar. Kami mohon dukungannya, kami mohon support dan doanya untuk Agawi semua. Kenapa? Tujuannya adalah yaitu tentunya meningkatkan kemampuan anak untuk pemahamannya masing-masing, meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Jadi nantinya proyek-proyek yang mereka lakukan itu berbasis pada pelajaran yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Dan alhamdulillah selama 2 pekan kemarin Ustadz dan Ustazah sudah merancang sedemikian rupa rencana asesmen yang akan diberikan dan sudah dipresentasikan di hadapan kepala sekolah, dan sebagian sudah ada ACC full dan tinggal ada perubahan-perubahan sedikit. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba seperti ini, tidak Agawi. Kami melalui tahapan dan proses-prosesnya kurang lebih selama 2 pekan. Jadi agak lama ya persiapannya, karena memang harus betul-betul dipersiapkan. Untuk itu nanti apabila Ustadz dan Ustazah wali kelas minta bantuan kepada Agawi untuk menyiapkan alat dan bahan, mohon untuk disiapkan. Tidak banyak, kemungkinan barang-barang bekas seperti itu, atau nanti juga ada beberapa alat seperti gunting dan lain sebagainya yang harus disiapkan, mohon untuk dilengkapi. Kemudian kapan ini dilaksanakan? Insya Allah sumatif akhir semester ini akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Desember sampai tanggal 7. Jadi tanggal 4, 5, 6, dan 7 ada 4 hari. Kok cuma 4 hari Ustazah? Karena saat proyek ini tidak mengacu kepada mata pelajaran. Jadi bukan hari ini ujian IPAS, besok ujian matematika, besok ujian PP, tidak. Akan tetapi dalam satu proyek sudah terintegrasi beberapa pelajaran, mata pelajaran seperti itu. Bisa jadi dalam satu kegiatan matematikanya ada, kemudian bahasa Indonesianya ada, kecuali ada bahasa Inggris, PAI, PJOK, dan bahasa Arab itu yang terintegrasi berbeda.
Jadi tidak hanya satu mapel. Mungkin untuk kelas 4, 5, dan 6 ada ujian tulis yang murni tulis, yaitu matematika untuk kelas 4, 5, dan 6 karena harus terukur gitu gitu. Jadi untuk kelas 4, 5, dan 6 ujian tulisnya itu matematika saja. Untuk lainnya proyek. Ada juga tes lisan jadi tanya jawab, interview secara langsung, praktik juga. Jadi kolaborasi antara beberapa kegiatan seperti itu. Semuanya teknik penilaiannya sudah ready, nanti tinggal praktiknya anak-anak saja. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang pada tanggal 4 sampai tanggal 7 tidak bisa mengikuti kegiatan? Maka kami beri kesempatan untuk mengikuti sumatif akhir semester susulan, yaitu pada tanggal 8 dan 9, kemudian tanggal 13 sampai 14. Jadi ada waktu 4 hari. Kenapa kok dilompat-lompat, Ustazah? Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa pada tanggal 4 sampai 7 itu sumatifnya, kemudian tanggal 8 dan 9 itu anak-anak susulan, mengikuti sumatif akhir susulan. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 itu ada kegiatan selebrasi P5. Jadi selebrasi P5 juga akan masuk pada kegiatan setelah SAS atau pasca SAS. Selebrasi P5 dan juga nanti akan ada kegiatan lainnya setelah itu. Maka untuk yang tidak mengikuti diharapkan mengikuti SAS susulan pada tanggal 8 dan 9, 13 dan 14. Begitu, Romi. Kemudian penerimaan rapot kapan akan dilaksanakan? Insya Allah rapotan semester 1 pada tanggal 23 Desember 2023. Ini sudah, insya Allah sudah disiapkan. Kemudian informasi tambahan dari kami mengenai PPDB sekalian kami informasikan. Untuk PPDB, untuk selebrasi P5 dilaksanakan 2 hari. Itu kami bagi per fase. Jadi per kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi kelas 1, 2, dan 3 itu pada tanggal 11, 4, 5, dan 6 pada tanggal 12. Jadi mohon nanti untuk Abah Umi bisa menghadiri pada acara selebrasi P5 ini. Untuk apa? Untuk kita lihat bersama-sama apa sih yang sudah mereka lakukan selama kegiatan P5 di semester ini. Gitu. Tapi akan ada undangan susulan tentunya. Tidak hanya saya sampaikan hari ini, gitu deh, untuk mengingatkan. Kemudian informasi tambahan bahwa untuk PPDB insya Allah daftar ulang dilaksanakan untuk calon siswa baru perempuan pada tanggal 1 Desember besok hari Jumat, dan laki-laki tanggal 2 Desember hari Sabtu besok. Untuk itu hari Jumat kami sampaikan bahwa anak-anak diliburkan. Jadi mungkin kemarin ada yang tanya, hari Senin sekolah libur, libur, gitu ya. Sudah kami siapkan dan kebetulan memang ada kegiatan di hari Jumat itu
liburnya anak-anak tidak terlalu banyak, jadi kita tukar dengan hari Jumat besok begitu. Kecuali yang dimintai tolong untuk mengisi kegiatan, nanti kami minta tolong beberapa ekstra, mungkin hari Jumat itu ekstra nasib hadrah untuk hadir ke sekolah menyambut tamu baru begitu. Kemudian hari Sabtunya insya Allah anak ekstra PBB untuk tampil kami hari Sabtunya seperti itu. Jadi kami mohon doa dan dukungannya agar rencana kegiatan ini dari awal sampai akhir semoga diberikan pelajaran anak-anak kita. Saya mohon untuk dijaga kesehatannya karena sudah masuk musim hujan. Ada anak-anak main hujan kemudian sakit. Nah itu kami mohon untuk dijaga kesehatannya agar bisa mengikuti kegiatan terutama di 4 hari ini, agar minim lah nanti yang mengikuti hujan susulan seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan sumatif akhir semester? Monggo. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Nanti nanya di belakang begitu. Menurut saya gitu ya. Monggo atau ada pendapat yang mau disampaikan seperti itu. Saya kasih waktu 2 menit. Sini. Minta uang. Dari yang berapa? Ada yang mau disampaikan? Oke. Oh iya, untuk masuknya jam 7 1 jam sampai setengah 1. Jadi setelah sholat zuhur anak-anak pulang selama ujian. Oke, yang lain? Oke, monggo. Untuk apa? Pelaksanaannya dimulai minggu depan. Oke, dari tanggal 4. Terus tadi disampaikan kalau intinya ini kan disampaikan nanti akan ada acara seperti itu lagi. Terus kalau ada pemberitahuan misalkan untuk ibu, wali muridnya biar siap gitu. Terus mungkin begini, kalau misalkan kan bulan seminggu ini, mungkin persiapannya kalau itu mudah, misalkan mudah kita bisa mendapatkannya cepat, itu insya Allah bisa secepatnya bisa, mungkin dari wali murid bisa melaksanakan. Tapi kalau itu memang butuh kira-kira agak ribet, mungkin bisa dilaksanakan agak lama gitu. Biar menyiapkannya biar juga nggak mepet juga. Karena soalnya begini, karena persiapan, ketika ada persiapan misalkan contoh paling gampang aja ya, dari tali apa itu di Kalisak itu habis kadang-kadang karena banyak saking banyaknya yang putus. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, tapi termasuk hal-hal yang harus disiapkan nantinya di kelas. Insya Allah mulai hari Jumat besok sudah diinformasikan di setiap kelasnya butuh apa yang harus disiapkan. Jadi ada waktu hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu begitu ya. Nanti hari Senin apa yang harus disiapkan. Rancangan dan alhamdulillah proposal kegiatan sudah kami pegang di setiap kelas. Jadi nanti untuk dicetak atau diinformasikan lebih lanjut di setiap kelas. Karena ada memang beberapa kelas yang proyeknya harus disiapkan oleh anak, ada yang
Nanti jika diminta untuk disiapkan oleh anak atau orang tua, maka insya Allah maksimal hari Jumat besok akan kami sampaikan. Termasuk itu tadi ya Bang Gitu. Insya Allah lebih detailnya setelah sosialisasi ini akan kami sampaikan. Terima kasih informasinya. Yang lain monggo. Ya, silakan. Berarti untuk selama ujian tanggal 4 ini sudah tidak ada pelajaran lain, fokus pada proyek itu lagi ya. Iya, betul. Lakukan pelajaran. Oke, betul. Jadi Alawi saat 4 hari, 4, 5 dan 6 ya tanggal 4 sampai tanggal 7, kemudian ada tanggal 8 itu untuk geladi selebrasi B5. Jadi selama tanggal itu anak-anak tidak perlu membawa buku pelajaran. Jadi cukup membawa buku ngaji, ngajinya tetap buku ngaji, materi hafalan itu tetap. Untuk pelajaran agar anak-anak tidak berat-berat itu tidak usah. Oke, kayak gitu. Bekal, oke, karena sampai duhur. Jadi anak-anak sholat duha di sekolah, kemudian ngaji, baru mulai. Setelah itu sampai sholat duhur di sekolah, baru pulang. Seperti itu. Jadi pulangnya tidak pukul 2. Ya, monggo nih. Untuk proyeknya berkesinambungan loh ini. Jadi beberapa kegiatan, melibatkan beberapa kegiatan seperti itu. Mungkin hari pertama misalnya, saya kasih contoh saja gitu. Misalnya proyeknya membuat buku, maka hari pertama membuat cover, yang kedua membuat halaman pertama, ketiga dan seterusnya sampai selesai seperti itu. Jadi nanti tergantung proyek di kelasnya masing-masing. Ada yang tidak membuat produk, tapi proyeknya adalah satu permainan misalnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan. Di dalam 4 hari itu proyeknya satu proyek, tapi bermacam-macam, ya. Tidak sama di setiap kelas. Seperti itu. Bertahap. Kalau ada masukan mungkin nanti juga ada yang bertanya, tidak sama dengan sekolah lain versi ujiannya gitu ya, paling umum ini. Nah, paling umum ya monggo Abang Umi bisa menyampaikan hal ini, tapi yang jelas ini halal. Artinya halal itu boleh dilakukan dan itu memang sudah kami sepakati. Dan kami juga sudah melaporkan, kami juga sudah diskusikan dengan beberapa pihak yang terkait, pihak dinas juga, kami sudah sepakati seperti itu. Dan alhamdulillah di beberapa sekolah juga sudah menerapkan sumatif yang seperti ini modelnya. Satu lagi mungkin, monggo sebelum kami tutup. Mendung. Dari belakang mungkin yang paling belakang monggo. Ampun. Baik, Abang Umi, yang paling penting selain memberikan support untuk kegiatan itu tadi, saya mohon anak-anak jangan lupa untuk didoakan setiap sholat, diberikan wejangan ya, diberikan motivasi agar anak-anak semakin semangat
sekolahnya. Mohon juga untuk terutama beberapa anak yang memang kemarin-kemarinnya lumayan gitu kegiatannya banyak ya, karena akhir-akhir ini kegiatan anak-anak kita sangat padat. Jadi mohon diberi semangat. Jangan lupa itu tadi yang saya sampaikan doanya. Setiap sholat minimal diirimi Fatihah untuk anak-anak kita agar mereka selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudara Hilman. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah sosialisasi mengenai pelaksanaan sumatif akhir semester. Di sini apabila ada kekurangan atau ada segala sesuatu yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tambahan informasi untuk kelas 4, proyek di kelas 4, di antara proyeknya nanti ada belajar menjahit pakai tangan. Jadi besok kelas 4, baik 4A maupun 4I, saya minta untuk membawa kain perca atau baju yang tidak dipakai sama benang dan jarum. Kita akan belajar menjahit dengan tangan karena anak harus bisa memperbaiki sendiri kancing bajunya yang lepas, bednya yang mungkin sudah lepas seperti itu. Jadi kelas 4 harus sudah belajar mandiri, tidak tergantung lagi pada Umi. Kalau kancing bajunya lepas sudah bisa ya. Jadi nanti mungkin anak-anak lupa tidak menyampaikan, saya pribadi minta tolong Umi untuk menyiapkan besok kelas 4 membawa kain perca, benang dan jarum. Kelas lainnya tidak nih, karena tidak sama proyeknya masing-masing kelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.